Oke, adik-adik semuanya, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali walaupun tidak langsung bertemu muka, tapi secara online. Kakak percaya bahwa ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan akan kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi setiap kami. Dan Tuhan, kembali kami bertemu pada hari Minggu ini walaupun secara online Tuhan, tetapi kami tetap bersemangat untuk mau belajarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bacakan firman Tuhan, kita menyanyi bersama Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, Tuhan Yesus hidup memberikan suatu harapan kepada kita semua untuk hari depan yang penuh harapan. Baik adik-adik, hari ini kabar baik itu terambil dari Markus 16 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-18. Markus 16 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-18. Cerita mengenai Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, dan setelah itu Yesus terangkat ke surga. Ya, nanti adik-adik baca perikop ini di rumahnya masing-masing. Dalam perikop ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan setelah itu menampakkan diri juga kepada kedua orang murid Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan dia. Tetapi ketika Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga kedua orang muridnya tadi bertemu dengan Tuhan Yesus yang setelah bangkit, mereka menyampaikan kabar baik itu kepada murid-muridnya, kepada orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup. Tapi reaksi daripada mereka, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Itu menyebabkan, itu membuktikan bahwa mereka belum sepenuhnya percaya atau ingat akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia setelah ditangkap mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maksud daripada Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria dan kedua orang tadi adalah supaya mengingatkan mereka bahwa Tuhan harus menggenapi firman yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu setelah mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Baik adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus juga akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, kesemuanya, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Dan adik-adik, di sini kita belajar akan kabar baik seperti yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan kedua muridnya tadi, bahwa kita pun bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada keluarga kita, atau kepada siapapun yang kita bisa sampaikan. Kabar baik apa saja yang semuanya yang isinya adalah untuk memotivasi orang tersebut supaya orang-orang itu mempunyai semangat, sukacita dalam menghadapi atau menjalani kehidupannya. Apalagi sekarang banyak berita-berita mengenai virus corona yang membuat orang semakin stres, membuat orang semakin frustasi untuk menghadapi virus yang mewabah ini. Oleh karena itu, inilah gunanya kita untuk kita bisa menyampaikan kabar baik bahwa di dalam Tuhan ada kesehatan. Di dalam kata-kata yang baik itu membuat orang semakin semangat dan akhirnya dia mempunyai daya tahan tubuh yang baik sehingga dia tetap ke dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan adik-adik, inilah gunanya kita menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang sehingga dia beroleh sukacita dan semangat dalam menjalani kehidupannya. Nah,
Itu inti cerita pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, ada ayat hafalan yang kita harus ingat bersama supaya ini menjadi pengingatan bagi kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15. Markus 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Biar itu menjadi pengingatan buat kita. Adik-adik, sampai di situ dulu. Dan ada aktivitas yang akan adik-adik lakukan, yaitu kakak minta tolong untuk dibuatkan satu kalimat atau dua kalimat kata-kata baik, kata-kata motivasi kepada siapapun, kepada teman dekat, kepada saudara, atau kepada siapapun yang kita bisa lakukan atau kita bisa sampaikan kabar baik itu, sehingga orang tersebut bisa termotivasi dan semangat dalam menghadapi kehidupannya. Apapun bentuknya, silahkan dibuat kreasi daripada adik-adik sendiri. Setelah dibuat, tolong di capture di handphonenya untuk dikirim ke kakak untuk bahwa adik-adik sudah melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Dan biarlah itu bukan hanya aktivitas pada hari ini, tapi terus menjadi gaya hidup adik-adik untuk bisa selalu memotivasi orang lain. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Biarlah firman yang hari ini kita baca bersama dapat kita pahami dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi seperti Maria dan dua orang murid-Mu Bapa, menyampaikan kabar baik kepada orang lain Bapa, sehingga orang lain pun bisa termotivasi dan semangat untuk dapat menjalani kehidupannya. Bapa di surga, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri bagi kami melalui kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi di kebaktian online berikutnya. Tuhan memberkati.